wabarakatuh. Salam tukar pintar. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada pertemuan ketiga pada materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ada prinsip materinya yaitu prinsip pembentukan molekul dan ion. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai ion. Ion itu merupakan atom yang memiliki muatan. Atom yang melepaskan elektron akan menjadi atom yang bermuatan positif atau yang disebut sebagai kation, di mana elektronnya lebih sedikit dibandingkan proton. Sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif atau yang disebut anion, di mana jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Untuk contoh anion itu adalah Cl-, sedangkan untuk contoh kation itu adalah Ca2+ dan juga Na+, serta dan lain-lainnya lagi yang masih banyak lagi ya. Oke. Gas mulia itu adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel sistem periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur yang lainnya. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Oke. Unsur yang selain dari gas mulia itu akan cenderung berusaha untuk mencapai elektron valensi atau elektron yang terluarnya mencapai pada jumlah 8 atau 2. Unsur yang memiliki elektron terluar lebih dari 5, maka dia akan cenderung menangkap atau menerima elektron. Sedangkan unsur yang jumlah elektron valensi atau elektron terluarnya kurang dari 4, maka dia akan cenderung melepaskan elektron. Oke, nah di sini dicontohkan ikatan atom antara Na dan juga Cl, di mana Na memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 281. Karena elektron valensi atau elektron terluarnya 1 kurang dari 4, maka dia Na ini akan cenderung melepaskan elektron. Elektron satu yang terluar itu dia akan dilepaskan. Berbeda dengan Cl yang memiliki nomor atom 17, dia akan memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7. Karena 7 ini lebih dari 5, maka dia akan cenderung menangkap atau menerima elektron. Kekurangan berapa? Karena tadi kita pahami bahwa selain gas mulia dia akan berupaya untuk mencapai elektron valensi 8, maka Cl itu membutuhkan satu tambahan elektron seperti itu. Maka dia bisa, kalau misalkan digabung antara Na dan juga Cl, Na plus elektron 1, dia nanti akan bergabung dengan ini. Dia Na melepas 1, Cl menerima 1. Nah, 1 elektron ini digunakan bersama-sama sehingga membentuk ikatan Na+ dan juga Cl- menjadi NaCl atau yang sering disebut sebagai garam dapur. Oke, ini gambarannya. Kalau yang tadi kan berupa reaksi kimianya seperti itu, kalau misalnya digabungkan, digambarkan, dia akan seperti pada tampilan. Logam natrium ditambah dengan gas klorida atau Cl, dia akan menjadi NaCl seperti itu ya. Oke. Pada NaCl, kation dan juga anion bisa dilihat di tampilan. Dia tersusun secara selang-seling, secara teratur seperti pada gambar yang ada pada tampilan, sehingga interaksi tarik-menarik antara ion Na+ dan juga Cl- terjadi secara maksimal. Nah, susunan seperti ini disebut dengan istilah kristal. Oke, sekarang silahkan kalian mencari satu label seperti itu, larutan penyegar, bisa apapun mereknya. Kemudian kalian coba untuk analisis
ion-ion apa saja yang terdapat di larutan tersebut. Kalian bisa baca di komposisinya, kemudian kalian golongkan mana yang kation, mana yang anion, kemudian fungsinya ion-ion tersebut untuk tubuh kita itu untuk apa. Oke. Setelah kalian membaca komposisi pada larutan penyegar tersebut, kira-kira akan kalian dapatkan seperti pada tampilan berikut ya, yaitu ion positifnya ada natrium, ada kalium, kemudian ada kalsium dan juga ada magnesium. Sedangkan ion negatifnya atau anionnya akan ada klorida, karbonat, sitrat dan juga laktat, di mana masing-masing ion tersebut mempunyai fungsi yang penting untuk tubuh. Seperti untuk kalium, dia memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan otot. Sedangkan untuk kalsium itu berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang. Sedangkan magnesium dia berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung. Kemudian untuk kation yang terakhir yaitu natrium, itu dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Sedangkan untuk anionnya atau ion negatifnya seperti klorida, itu dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan di dalam tubuh. Sedangkan untuk laktat itu dia berfungsi untuk sumber energi. Sedangkan untuk sitrat itu dia fungsinya adalah sebagai, kalau di minuman ya, bukan untuk di tubuh ya. Kalau yang sitrat ini dia sebagai perasa asam kayak gitu, supaya ada rasa sensasi segarnya seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan juga ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Nah, dicontohkan di sini adalah yang ada pada gambar adalah terbentuknya molekul H2, di mana H itu memiliki nomor atom 1, jadi dia memiliki elektron valensinya 1. Hanya yang satunya ada 1, kemudian H2, jadi dia satunya menyumbangkan 1 elektron, kemudian yang satunya menyumbangkan juga 1 elektron, sehingga memiliki jadilah 2, seperti pada susunan pada gas mulia. Yang 2 ini dia masing-masing 1 dari masing-masing He ini digunakan secara bersama-sama sehingga terbentuklah molekul yang disebut sebagai He. Yang disebut sebagai molekul bukan He ya, tapi disebut sebagai molekul H2, bukan He. Ibu salah tadi, bukan He. Kalau He itu helium, kalau ini hidrogennya yang dimaksud yaitu H. Oke, kemudian yang kedua di sini yang dicontohkan adalah penggunaan elektron bersama pada saat pembentukan NaCl. Na yang memiliki elektron valensi 1, kemudian dia akan cenderung melepaskan. Kemudian Cl memiliki elektron valensi 7, dia akan cenderung menerima. Jadi 1-nya akan cenderung diberikan kepada Cl, maka jadilah 8. Nah, ini digunakan secara bersama-sama. 1 dari Na, kemudian 7 dari Cl, kemudian dia akan bergabung, kemudian akan membentuk suatu molekul yang disebut sebagai NaCl. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom disebut sebagai ikatan kovalen. Jadi yang masing-masing menyerahkan elektron sumbangsi saling memberi, kemudian saling dipakai untuk bersama-sama, itu ikatannya disebut sebagai ikatan kovalen. Biasanya dituliskan dengan lambang garis strip seperti itu. Contohnya kalau misalkan H tadi, karena 1 elektronnya yang digunakan untuk bersama-sama, maka H2 itu jika digambarkan H stripnya 1 dengan H seperti itu. Cl2 juga sama, Cl- kan dia 1 juga digunakan secara bersama-sama, Cl strip 1 kemudian Cl gitu.
Nah, tanda strip yang jumlah tanda stripnya itu menandakan pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama. Nah, seperti pada kalian bisa memperhatikan lagi contohnya pada O2, kemudian ada juga pada N2 seperti yang ada di gambar. Ingat bahwa banyaknya garis yang menghubungkan kedua atom menunjukkan banyaknya pasangan elektron yang digunakan bersama-sama. Ini gambar lagi bisa kalian perhatikan tadi. Yang ini adalah ikatan kovalen penggunaan elektron bersama pada molekul H2O dan juga pada pada molekul CO2. Oke. Tahukah kamu bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa ion? Nah, contohnya tadi yang seperti dibilang oleh Ibu, yang tadi penggunaan pada kalian mengidentifikasi larutan penyegar tadi, seperti misalkan Cl kayak gitu, Cl-. Cl- itu berguna untuk menjaga tekanan osmotik di dalam tubuh manusia. Kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan jumlah dari jumlah dari ion Cl-, maka pasti mekanisme osmotik, tekanan osmotik di dalam tubuh manusia pasti akan terganggu. Begitu pula dengan kalsium. Kalau misalkan jumlah kalsium dalam tubuh manusia itu berkurang atau mengalami kekurangan seperti itu, pasti massa dari tulang juga akan terganggu, dan banyak lagi metabolisme tubuh yang akan terganggu jika ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak terpenuhi. Sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh itu tidak dalam jumlah banyak, dia dalam jumlah sedikit saja. Sedikit pun kalau misalkan tidak terpenuhi akan berakibat sangat fatal terhadap tubuh manusia. Metabolisme dalam tubuh manusia akan terganggu seperti itu. Oke, selesai untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Kalian bisa mengambil buku catatan kalian, kemudian kalian tuliskan apa saja yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, kemudian apa lagi yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang materi ini, kemudian bagaimana perasaan kalian ketika sudah belajar mengenai materi ini. Dan juga jangan lupa silahkan kalian bikin mind mappingnya untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan materi ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang salah kata atau salah penyampaian Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.